Halo adik-adik dan rekan-rekan semuanya, selamat datang di channel YouTube Halo Nusa. Nah, pada kesempatan kali ini masih bersama Kak Uci tentunya kita akan membahas kunci jawaban untuk kelas 5 pembelajaran 5 halaman 36, 37, 38, 41, dan 42. Masih di subtema 1, tentunya benda tunggal dan campuran. Dan tema 9, benda-benda di sekitar kita adik-adik. Yuk kita simak sama-sama pembahasannya ya adik-adik dan rekan-rekan. Untuk pembelajaran 5 ini adik-adik pertama kali disajikan sebuah gambar. Ayo kita perhatikan sama-sama adik-adik, gambar apakah ini? Jadi adik-adik, suatu hari keluarga Lani berkeliling kota dengan mengendarai mobil. Nah, gambar tadi merupakan gambar Lani dan keluarganya yang sedang berkeliling kota. Ada ayah, ibu, dan Lani. Saat lampu lalu lintas berwarna merah, mobil yang dikendarai ayah Lani berhenti. Tiba-tiba ada seorang yang mengetuk kaca mobil. Orang itu menyodorkan selembar kertas. Ternyata kertas itu berisi iklan. Berikut isi selebaran iklan yang diterima oleh ayah Lani. Kita lihat bersama ya adik-adik bagaimana bentuk selebaran iklan yang diterima oleh ayah Lani ini. Ini dia, silakan diamati ya adik-adik. Inilah iklan yang diterima oleh ayah Lani, yaitu iklan toko Mas Subur. Kita masuk kunci jawaban halaman 36 adik-adik. Adik-adik diberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja unsur-unsur yang ada pada iklan tersebut? Kita lihat pembahasannya ya adik-adik. Unsur-unsur yang terdapat pada iklan yang diberikan adalah yang pertama, iklan memiliki nama produk yaitu toko Mas Subur. Yang kedua, iklan memiliki gambar produk. Yang ketiga, kalimat iklan yaitu jual beli perhiasan logam mulia. Yang keempat, iklan memiliki keunggulan produk yaitu nomor 1, quality guaranteed. Lalu iklan juga memiliki nomor telepon yang bisa dihubungi. Terakhir, iklan juga memiliki alamat iklan yaitu Jalan Mulia Selatan 65 Jakarta. Itu ya unsur-unsur yang ada pada iklan sebelumnya. Pertanyaan nomor 2, apakah menurutmu unsur-unsur pada iklan di atas lengkap? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Nah, kira-kira gimana adik-adik, lengkap atau tidak? Iklan di atas tidak lengkap karena tidak memenuhi unsur yang lain seperti harga produk. Jadi harga produknya tidak tertera tadi ya di dalam iklan. Termasuk kunci jawaban halaman 37-38 adik-adik. Adik-adik diminta untuk melakukan sebuah kegiatan atau eksperimen yaitu mengidentifikasi sifat campuran. Adik-adik silakan mengikuti langkah kerja yang diperintahkan. Yang pertama, adik-adik akan sediakan gelas plastik, sendok, air gula, minyak, dan berwarna merah. Itu ya adik-adik. Yang kedua, adik-adik membuat campuran sesuai tabel lalu mencatat hasil pengamatan. Nah, ini dia ya adik-adik, tabel pengamatannya. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan adik-adik. Kelas pertama, adik-adik mengisi air dan gula. Setelah dicampurkan, rupanya air dan gula ini tercampur sempurna, maka adik-adik memberi centang pada kolom tercampur sempurna. Kelas kedua, ada air dan minyak. Ketika dicampurkan, ternyata tidak tercampur secara sempurna. Jadi, adik-adik memberi centang pada kolom tidak tercampur sempurna. Kelas ketiga berisi air dan pasir. Ketika dicampurkan, juga tidak tercampur secara sempurna. Masih terlihat bedanya, maka diberi centang pada kolom tidak tercampur sempurna. Selanjutnya, untuk kelas keempat, adik-adik memberi air dan pewarna makanan. Setelah diaduk, ternyata tercampur sempurna. Nah, adik-adik berikan centang pada kolom tercampur sempurna. Lanjut untuk gelas kelima, adik-adik mengisi minyak dan pasir. Setelah dicampurkan dan diaduk-aduk, ternyata tidak tercampur sempurna adik-adik. Jadi, berikan centang untuk kolom tidak tercampur sempurna. Gelas ke-6 adik-adik isi dengan minyak dan pewarna makanan. Lalu adik-adik campurkan. Setelah tercampur, maka adik-adik lihat apakah tercampur sempurna atau tidak. Rupanya tidak tercampur sempurna ya adik-adik. Lalu berikan centang pada kolom tidak tercampur sempurna. Terakhir untuk gelas ke-7 adik-adik isi dengan minyak dan gula. Setelah adik-adik aduk-aduk, apakah yang terjadi? Ternyata tidak tercampur sempurna ya. Maka berikan pada kolom tidak tercampur sempurna.
Begitu ya adik-adik. Demikianlah pengamatan yang adik-adik lakukan dan pembahasannya. Jadi, campuran manakah yang tercampur secara sempurna? Pembahasannya yaitu zat yang tercampur secara sempurna yaitu air ditambah gula dan air ditambah pewarna makanan. Jadi kedua zat ini tercampur secara sempurna. Pertanyaan kedua, campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Zat yang tidak tercampur sempurna yaitu air dan minyak, air ditambah pasir, minyak dan pasir, minyak ditambah pewarna makanan, dan minyak diberikan gula. Itu tidak tercampur secara sempurna. Masih terlihat perbedaannya ya adik-adik. Nah, ini dia adik-adik, kita masuk pembahasan kunci jawaban halaman 38. Kali ini adik-adik kembali melakukan sebuah eksperimen. Pernahkah adik-adik melihat penjual jamu mencampurkan air dengan serbuk dari kunyit dan buah asam? Pencampuran antara air, serbuk kunyit, dan buah asam menghasilkan minuman kunyit asam. Apakah campuran itu tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Nah, ayo adik-adik lakukan percobaan berikut. Tuliskan hasil percobaanmu di dalam buku latihan. Setelah itu laporkan hasilnya kepada ibu atau bapak gurumu. Yuk kita coba ya adik-adik. Kita lakukan percobaannya di rumah. Nah, setelah kita lakukan percobaan, kira-kira inilah laporan percobaan minuman kunyit dan asam. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat campuran. Alat dan bahan yang diperlukan pertama ada gelas, lalu sendok, air putih, gula saset, serbuk kunyit, dan serbuk asam. Jadi ada 6 ya. Langkah-langkah percobaan yang pertama, siapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, isi gelas dengan air putih, kemudian masukkan serbuk kunyit, serbuk asam, dan gula. Yang ketiga, aduk-aduk menggunakan sendok kurang lebih 2 menit hingga merata. Keempat, amati perubahan yang terjadi pada campuran asam dan kunyit tersebut. Nah, hasil percobaannya setelah dilakukan percobaan di atas dan air didiamkan selama 1 menit, campuran air dengan serbuk kunyit, serbuk asam, dan gula penampilannya sama. Ternyata dia memiliki satu penampilan saja ya, artinya tercampur secara sempurna. Meskipun ketiga bahan sudah tercampur, namun rasa asam, kunyit, dan gula masih terasa. Jadi kesimpulannya, dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jamu kunyit asam termasuk campuran homogen atau sejenis tercampur sempurna ya adik-adik, tidak terlihat perbedaannya, hanya beda rasa saja. Selanjutnya adik-adik mari kita bernyanyi. Sebelumnya adik-adik sudah belajar tangga nada diatonis, mayor, dan minor. Kali ini adik-adik mempelajari tangga nada yang menggunakan pelok dan slendro. Kita lihat bersama ya adik-adik. Adik-adik diminta untuk menyanyikan lagu-lagu berikut. Pertama lagunya adalah Suwe Ora Jamu karya Harjo Subroto. Adik-adik dapat menyanyikannya dengan nada moderato. Lagu kedua yaitu lagu Lir Ilir dari Jawa Tengah. Adik-adik dapat menyanyikannya dengan nada andante. Kunci jawaban halaman 41 nih adik-adik. Apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu tersebut? Nada apa saja yang digunakan? Nah, kira-kira apa jawabannya adik-adik? Saya merasa bahagia. Nada yang digunakan adalah pelok. Jadi ketika kita menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu, kita merasa bahagia karena nada yang digunakan adalah pelok. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Lir Ilir tersebut? Nada apa yang terdapat pada lagu Lir Ilir? Saya merasa sedih. Nada yang digunakan adalah slendro. Gitu ya adik-adik. Kita masuk kunci jawaban halaman 41, 42. Hari ini adik-adik diminta untuk mengamati lagu Lir Ilir dan Suwe Ora Jamu. Lalu adik-adik diminta mengidentifikasi tangga nada masing-masing lagu tersebut. Kita lihat ya pembahasannya adik-adik. Lagu Lir Ilir, tangga nada yang digunakan adalah slendro. Penjelasannya, pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 1, 2, 3, 5, dan 6. Selanjutnya, untuk lagu Suwe Ora Jamu, jenis tangga nada yang digunakan adalah pelok. Pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 1, 3, 4, 5, dan 7. Itu ya adik-adik.
Nah, dengarkanlah lagu-lagu pentatonik lainnya selain dua lagu itu. Kemudian, tuliskan judul lagu yang telah dengarkan, jenis tangga nadanya, dan berikan penjelasan mengenai lagunya. Kita lihat ya adik-adik, ada dua lagu lainnya yang kita dengarkan. Contohnya yaitu ada lagu Cincang Keling dari Jawa Barat. Pada lagu Cincang Keling ini, tangga nada yang digunakan adalah slendro. Jadi lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 1, 2, 3, 5, dan 6 adik-adik. Nah, ada juga lagu Macepet-cepetan yaitu dari Bali. Tangga nada yang digunakan pelok. Pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 1, 3, 4, 5, 7. Terakhir adik-adik, kegiatan kita adalah merenungkan kembali pembelajaran yang telah kita pelajari. Apa manfaat dari pembelajaran yang telah adik-adik lakukan? Tuliskan pada kolom berikut. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Hari ini saya telah belajar tentang sikap, yaitu ada santun dan percaya diri. Untuk pengetahuan, sudah belajar tentang iklan, benda campuran, serta tangga nada lagu. Sedangkan untuk keterampilan, sudah belajar tentang mengkomunikasikan, mengidentifikasi, dan bernyanyi. Baiklah, demikian penjelasan kunci jawaban untuk 5 adik-adik. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini ya adik-adik. Sampai jumpa, semangat belajar!